البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu mengenai permasalahan yang ke-10 daripada ritual atau perbuatan atau permasalahan jahiliyah. Yang mana sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum bahwasannya termasuk perkara jahiliyah adalah mereka berdalilkan bahwasannya batalnya atau batilnya atau kelirunya sesuatu atau kelirunya sebuah agama itu mereka menilai dengan apa? Dengan sedikitnya pemahaman pemeluk agama tersebut atau tidak adanya hafalan pada pemeluk agama tersebut. Jadi menurut mereka itu orang-orang yang di atas kebenaran adalah orang yang kuat pemahamannya dan banyak hafalannya. Kalau kita tidak ya, kalau kita tidak diukur dari itu, tapi diukur dengan apa? Mencocoki syariat. Al-Quran dan As-Sunnah itu, walaupun pemahamannya bertingkat-tingkat, pemahamannya tidak sekuat apa yang kita bayangkan, karena manusia itu berbeda-beda. Ada yang pemahamannya kuat, ada yang lemah pemahamannya, namun dia istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah, itu yang paling berharga. Yang kita cari, yang kita harapkan adalah istiqomah alal kitab was sunnah. Limadha? Kenapa? Li'anna al-istiqamata, dikarenakan istiqamah barakallahu fikum min a'zamir rizq. Termasuk rizq yang paling besar. Li'anna al-istiqamata madza? Min a'zamil arzaq min Allah jalla wa ala. Dikarenakan istiqamah termasuk rizki-rizki yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun mungkin kalau dia dalam memahami agama ini terkadang lambat dan semisalnya, tapi bersyukur. Istiqamah, continue di atas Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita harapkan. Tapi mereka tidak. Mereka berdalilkan bahwasanya batilnya sebuah agama itu dinilai dari apa? Dari ketika pemeluknya itu tidak mudah memahami atau sedikitnya pemahaman atau tidak adanya hafalan, enggak punya hafalan. Barakallahu fikum, sudah kita jelaskan ya betapa banyak dari kalangan manusia yang mereka menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah, namun mereka bergelimpangan. Barakallahu fikum, dalam artian mereka tidak kokoh di atas Al-Quran As-Sunnah, tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak. Mereka menghafal Al-Quran tujuannya bukan diamalkan, tapi untuk berdagang aja juga. Paham ya? Tujuannya untuk berdagang, tujuannya untuk diperjualbelikan, untuk mencari dunia dan semisalnya. Adapun kita menghafal Al-Quran dan As-Sunnah untuk diamalkan. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Qala hafizahullah ta'ala wa la syakka anna al-ulama al-'amilina hum afdalun nas ba'da ar-rusul. Tidak diragukan lagi bahwasanya para ulama al-'amilin yang mereka senantiasa beramal di atas Al-Qur'an dan Sunnah, hum afdalun nas ba'da ar-rusul. Mereka adalah manusia yang paling afdal setelah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa demikian? Karena sudah sering kita dengar keutamaan tentang orang yang berilmu. Jauh berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Barakallahu fikum. Apa di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu, yang mengetahui dengan orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun?" Apakah sama orang yang beriman itu seperti orang yang fasik? Yang beriman berilmu, fasik enggak berilmu. Barakallahu fikum, dalam artian apa? Berilmu tidak mengamalkan, itu diantaranya. Apa kata Allah Ta'ala? La yastawun, enggak sama. Kemudian juga barakallahu fikum, biasanya orang yang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang yang berilmu. Sebaliknya, orang yang berilmu tahu kadarnya orang bodoh. Sebagaimana sudah kita nukilkan ucapan siapa itu? Al-Imam Abdullah ibn Mu'taz rahimahullah ta'ala dalam sebuah kitab, yaitu Adab Dunya wad Din. Beliau berkata, barakallahu fikum,
Al-alimu ya'rifu al-jahil. Orang yang berilmu itu dia mengenal atau mengetahui kadarnya orang bodoh. Kenapa? Li'annahu kana jahilan. Karena orang yang berilmu tersebut dahulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim. Sedangkan orang yang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang yang berilmu. Kenapa? Li'annahu lam yakun aliman. Karena orang yang bodoh tersebut belum pernah menjadi orang yang berilmu. Nah, insyaallah mudah dipahami ini. Itulah perbedaannya. Nah, dan juga Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim bahwasanya orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu atas mereka. Ilmu sangat luas sehingga harus kita miliki dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari ilmu tersebut. Naam, innamal ilmu kal bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas, maka ambillah ilmu itu yang terbaiknya. Itu ilmu Al-Qur'an was sunnah, di antaranya ilmu tauhid, ilmu akidah yang benar. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau di sini? Wa fadlul 'alimi 'ala 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim atas orang yang ahlu ibadah, keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang beribadah seperti keutamaan barakallahu fikum bulan terhadap seluruh bintang-bintang yang ada. Tentunya bulan lebih terang gitu ya. Orang yang berilmu lebih terang karena memiliki cahaya. Kata beliau, fala yatanaqqasul ulama. Jangan sampai seseorang itu menganggap rendah atau menganggap remeh para ulama, wa yattahimuhum biqasrin nadhar wa adamil fahm, dan menuduh mereka dengan apa? Dengan pandangannya pendek. Barakallahu fikum. Kemudian juga tidak memiliki pemahaman illa man huwa syabihun bi ahli jahiliyah. Kata beliau di sini apa? Wala yatanaqqas, fala yatanaqqas. Maka tidak ada orang yang menganggap remeh atau rendahkan para ulama dan menuduh mereka. Bahwasanya para ulama itu adalah pandangannya pendek dan tidak memiliki pemahaman illa melainkan man huwa syabihun bi ahli jahiliyah. Melainkan adalah orang yang dia serupa dengan apa? Orang-orang jahiliyah. Wal a'yadu billah. Ikhwani wa akhwati fillah, hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan para ulama. Tentunya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tsabitin yang mereka kokoh di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan para ulama yang membolehkan televisi. Bukan para ulama yang membolehkan intikhabat, pemilu. Bukan para ulama yang membolehkan sarana-sarana dakwah yang di dalamnya ada unsur hizbiyah seperti jam'iyat, muassasat, yang terkenal di Indonesia yang digembor-gemborkan dan juga dibanggakan yayasan-yayasan. Tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang mereka wara' terhadap dunia dan mereka senantiasa kontinu istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Apa kata beliau? Wa biqaumi nuhin alladzina yasifuna atba'ar rusul bihadzal wasf. Dan barakallahu fikum, ada unsur keserupaan orang tersebut yang mencaci maki para ulama, merendahkan para ulama, ada unsur keserupaan dengan kaumnya Nabi Nuh, ya, yang mereka mensifati barakallahu fikum atba'ar rusul bihadzal wasf. Bihadzal wasf, yang mereka mensifati pengikutnya para rasul dengan sifat seperti ini. Sifat bodoh, enggak paham dan semisalnya. Liyunaffirun nas anhum, agar manusia atau tujuan mereka apa? Tujuan mereka membuat lari manusia dari mereka. Tujuannya agar manusia itu lari dari para anbiya tadi atau para rasul tadi. Wa hadza ya'ti 'ala alsinati ba'din nas al-yaum. Dan yang seperti ini modelnya datang melalui lisannya sebagian manusia pada hari ini. Yaqulun, mereka mengatakan haula'il ulama wa haid wan nifas. Waliyadu billah. Ejekannya sangat keras dan tidak adab sama sekali. Mereka mengatakan bahwasanya haula'il ulama, para ulama itu adalah ulama haid dan nifas. Taunya cuma masalah haid dan nifas. Ini tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang apa? Mutasyaddidun dari kalangan atba' Muhammad al-Haddad, kelompok Haddadiyun yang mereka barakallahu fikum berusaha berupaya bagaimana caranya mencaci maki para ulama dan juga pengikutnya Muhammad bin Surur. Muhammad bin Surur, Za'im Sururiyin, pemimpinnya Sururiyin. Barakallahu fikum wal a'yadu billah. Yang belum lama sudah meninggal itu ya. Nasallahu an yakfi syarrah. Semoga Allah Ta'ala barakallahu fikum mencukupkan dalam artian segera menutup kejelekan dia ini.
sudah meninggal ya. Nah, tapi dari kalangan kaum muslimin. Ya barakallahu fikum, nasallahu an yarhamah wa yaghfir lah wa yakfi syarrah. Nah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, juga mengampuni dia, dan juga barakallahu fikum menutup dan juga mencukupkan kita semuanya dari kejelekan dia yang sudah terlanjur tersebar kemana-mana. Nah, dan adanya yayasan Ihya'ut Turas dan semisalnya barakallahu fikum. Naam. Wal a'yadu billah. Mereka mencaci maki para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ulama haid dan nifas. Taunya masalah haid dan nifas, enggak tahu masalah fiqhul waqi'. Itu yang digembar-gemborkan oleh IM, Ikhwan Muslimin seperti itu. Fiqhul waqi', kalian tuh cuma belajar aja setiap hari. Habis maghrib belajar, habis subuh belajar. Nah, tiap hari belajar di masjid. Nah, enggak pernah yang kalian itu baca koran, baca media sosial misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya mereka, kata mereka, kita harus tahu fiqhul waqi'. Jadi kalau misalkan kita di Jawa, harus tahu apa yang terjadi di Sumatera. Harus tahu apa yang terjadi di Kalimantan. Kalian ketinggalan zaman. Kalian tidak mengikuti perkembangan zaman. Kita katakan barakallahu fikum wa hafizakumullah, tidak semudah itu. Tidak semua berita yang kita dengar, yang kita dapatkan, kita sebarkan barakallahu fikum, dipilih. Nah, disaring kembali apakah berita tersebut benar? Sumbernya dari mana? Nah, sumbernya akurat, terpercaya ataukah tidak? Seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Seperti itu keadaannya. Hati-hati. Enggak boleh sembarangan serampangan dalam berdakwah, dalam berbicara, dalam menyebarkan khabar. Hati-hati. Na'am barakallahu fikum. Karena sekarang kita di zaman yang penuh dengan apa? Fitnah. Nah, tuduhan-tuduhan orang-orang hizbiyin kepada ulama sunnah, dijuluki dengan ulama haid dan nifas. Taunya cuma masalah haid, masalah nifas. Nah, waliyadu billah, tuduhan. Kata beliau, wa ulama'il ahkamil istijmar, katanya. Dan mereka adalah para ulama yang taunya cuma hukum-hukum masalah istijmar. Istijmar itu bersuci dengan apa? Dengan batu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dengan batu-batu kecil itu. Jadi tuduhannya ngeri sekali kan? Wa ulama'il juz'iyat. Dan para ulama yang tahu cuma masalah cabang-cabang, bagian-bagian kecil saja. Wala ya'rifuna fiqhal waqi', ini tujuan mereka. Dan mereka para ulama tadi, kata mereka ini ya, mereka tidak mengenal, tidak mengetahui fiqhul waqi', tidak mengetahui fikih kejadian alam semesta ini. Kalau kita tahu, kita rajin baca Quran, tapi bukan Quran. Kalau kita jangan sampai baca, jangan sampai terbalik ya. Nah, barakallahu fikum. Al-Quran diutamakan, bahkan itu bukan Quran. Nah, kalau mereka dah biasa seperti itu. Nah, kemudian kata beliau, wa fiqhul waqi' indahum umuru siyasiyah. Nah, barakallahu fikum, umuru siyasah was-thawrah 'alal wulad. Perhatikan ini. Fiqhul waqi' menurut mereka adalah perkara-perkara politik, memberontak kepada pemerintah, itu menurut mereka. Kalau kita tidak ya, nah, barakallahu fikum. Kalau kita tidak demikian barakallahu fikum, tapi kita na'am barakallahu fikum, perkara-perkara seperti ini tidak sembarangan. Nah, perkara politik, kita berpolitik. Nah, tapi politik kita bagaimana? Politik kita jangan sampai keluar dari jalur Al-Quran wa Sunnah. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riswah, suapan dan semisalnya, tidak ada. Nah, tapi bagaimana mensiasati ilmu? Nah, bagaimana mensiasati waktu barakallahu fikum, itu diantaranya. Jadi kalau misalkan waktu ya, waktu kita sangat mepet, bagaimana kita pandai untuk berpolitik? Mensiasati waktu ini biar waktunya cukup gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Atau misalkan ada undangan misalkan. Ada undangan, dua-duanya ada undangan. Nah, misalkan kita di dalam satu hari menerima 2 undangan misalkan. Bagaimana cara kita mensiasati biar bisa hadir dua-duanya? Nah, itu ternyata siasatnya. Siasat yang syar'iyah itu enggak masalah. Misalkan undangannya yang pertama jam 10 pagi misalkan. Kemudian yang kedua jam 1 siang. Nah, kalau kita punya pekerjaan yang banyak, siasat kita bagaimana? Pekerjaan-pekerjaan nanti yang kira-kira tidak selesai diselesaikan dahulu, kemudian bisa hadir jam 10 pagi, plus bisa hadir lagi pada jam 1 siang di tempat yang lain. Seperti itu caranya. Siasat ya, siasat syar'iyah itu diperbolehkan. Politik yang syar'iyah diperbolehkan. Nah, tapi maksud politik di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah mempolitiki barakallahu fikum waktu dan semisalnya agar teratur gitu loh ya. Nah, siasah namanya seperti ini. Ewa. Tapi yang dilarang adalah apa? Berpolitik atau mensiasati agama. Nah, itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum, dikarenakan politik atau siasat akhirnya apa? Enggak sholat, enggak puasa, enggak haji, ingin apa?
karena biar dapat dukungan yang banyak ingin menjadi presiden misalkan, atau ingin jadi menteri, atau ingin jadi gubernur. Nah, berani mencaci maki agama Islam misalkan, atau berani mencaci maki kaum muslimin, tujuannya agar pendukungnya banyak, kemudian dia mendapatkan gelar atau mendapatkan kedudukan. Waliyatubillah. Nah, jadi khulasahnya, alhamdulillah sudah kita selesaikan permasalahan yang ke-10 daripada permasalahan jahiliyah, yaitu bahwasannya mereka berdalilkan batilnya sebuah agama karena apa? Dikarenakan pemeluknya tidak memiliki pemahaman atau sedikitnya pemahaman dan tidak memiliki hafalan. Itu keliru. Namun kita walaupun demikian keadaannya, kita tetap didorong dalam artian barakallahu fikum, diberikan dorongan dan anjuran serta bimbingan agar kita senantiasa berilmu dan juga memahami Al-Qur'an was sunnah. Barakallahu fikum. Karena ahlu bid'ah wad dhalal mereka banyak yang mencari ilmu, banyak juga yang menghafal, tapi apa? Tapi hafalan dan ilmu mereka tidak berbarokah karena tidak diamalkan. Kalau kita, barakallahu fikum, ada di antara kita yang mungkin pemahamannya rendah, nggak cepat paham, diulangi 3 kali 4 kali nggak paham, ada juga. Ada yang sekali dengar langsung paham, ada juga. Ada yang belum dengar pun sudah paham, bayangkan tuh. Belum dengar sudah paham. Apa maksudnya? Maksudnya dia pahamnya itu karena apa? Karena ketika dia melihat lantunan seorang guru, apa yang akan diucapkan itu dia sudah paham duluan. Karena sudah pernah mendengarkan sebelumnya, misalkan seperti itu. Tapi seperti ini jarang ya. Barakallahu fikum, misalkan guru satu dan guru yang lain, terkadang mungkin sama pembahasannya. Mungkin si pendengar ini pernah mendengar guru lain ucapannya hampir mirip atau penyampainya hampir mirip dengan guru yang satunya lagi. Sehingga ketika dia mendengar, itu langsung tahu gitu loh. Oh, ternyata ini yang mau disampaikan gurunya dan benar, tepat. Itu ada seperti itu. Jadi macam-macam manusia ya. Ada yang pemahamannya kuat, ada yang mudah memahami, ada yang tidak paham-paham, itu ada. Tapi semuanya ala khair, semuanya di atas kebaikan. Selama dia di atas Al-Quran was sunnah, bifahmi salafil ummah, yurja khairah, maka diharapkan kebaikannya. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.